Kita akan mulai bahas apa sih sesungguhnya fungsi dari FSH dan LH itu. Kita akan mulai dari FSH terlebih dahulu ya. FSH merupakan follicle stimulating hormone. Dia menstimulasi perkembangan dari follicle. Oke, yang pertama ini merupakan gambaran dari follicle primordial. Faktanya, follicle primordial itu sudah ada ketika bayi masih di dalam perut ibunya, bayi perempuan ya. Follicle ini sudah ada sekitar 400.000 jumlahnya. Tiap siklusnya itu ada sekitar 15 folikel primordial yang akan berkembang menjadi folikel primer. Jadi ketika di dalam kandungan, ketika masih janin, bayi perempuan itu sudah punya 400.000 folikel primordial. Kemudian ketika dia sudah lahir, kemudian menuju remaja, nah ketika dia mulai haid, itu folikel primordialnya tiap siklus itu 15 folikel primordial berubah menjadi folikel primer. Nah, perkembangan folikel primordial menuju folikel primer itu tidak dipengaruhi oleh hormon FSH. Itu yang perlu diketahui. Tapi ada mekanisme di bagian ovarium yang mengakibatkan perkembangan ini. Tapi bukan efek dari FSH. FSH itu bekerjanya di mana? Nah, FSH itu bekerjanya membuat folikel primer ya menjadi folikel sekunder. Jadi FSH mulai bekerja di sini. Kita gambarkan. FSH ya, itu mulai bekerjanya merubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Nah, sebetulnya apa bedanya primordial, primer, sekunder? Itu bedanya apa? Bedanya yang pertama, untuk folikel primordial itu selnya, ini namanya sel granulosa, itu hanya selapis ya, selapis gepeng, bisa kalian lihat. Kemudian ketika dia menjadi folikel primer, itu sel granulosanya itu mulai berbentuk kuboid, ya, seperti kubus, ya kan? Kuboid, sudah tidak gepeng dan lebih besar. Nah, kemudian dipengaruhilah FSH sehingga folikel primer ini bisa berubah menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini lebih kompleks. Yang pertama itu ada yang namanya zona pellucida. Yang warna orange ini, itu adalah ovumnya. Nah, ketika menjadi folikel sekunder itu ada sebuah area di mana area itu dinamakan zona pellucida ya. Zona pellucida ini merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh ovum. Jadi si ovum ini menghasilkan zona pellucida atau glikoprotein yang warna putih ini. Fungsinya apa? Zona pellucida ini dia berfungsi untuk menghambat sperma ketika salah satu sperma sudah menembus zona pellucida. Jadi ketika ada satu sperma yang menembus zona ini, maka sperma lain tidak bisa masuk. Nah, kemudian setelah zona pellucida yang dia itu sebetulnya merupakan glikoprotein ya. Kemudian ada sel granulosa, masih sama. Kemudian setelah sel granulosa ada sel yang dinamakan sel TK interna. Kemudian yang warna abu-abu ini adalah sel TK eksterna. Nah, mereka punya fungsi masing-masing ya. Nah, untuk sel TK interna, dia itu menghasilkan androgen. Saya tulis dulu ya. Sel TK interna, itu dia menghasilkan androgen. Kemudian, sel granulosa, itu merubah androgen yang dihasilkan TK interna menjadi estrogen. Jadi, androgen yang dihasilkan oleh sel TK interna, itu diubah oleh sel granulosa menjadi estrogen, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ya, 15 folikel, ingat tiap siklus, jadi ini ada 15 folikel. Nah, kemudian selanjutnya dari sekunder dia akan berkembang menjadi folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini isinya masih sama, ada sel TK, kemudian ada TK interna, TK eksterna, kemudian ada sel granulosa ya. Tapi ada sebuah area yang berbeda, yaitu area ini. Itu merupakan cairan ya yang kaya dengan estrogen. Jadi bedanya itu aja. Zona pellucida masih ada ini ya, yang warna putih ini. Kemudian sel granulosa juga masih ada, kemudian sel TK interna, eksterna juga masih ada. Nah, kemudian